Swastiastu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedharma yang saya hormati dan saya cintai. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kepada hadapan Hidasa yang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas asung kerta warunugrahanya, kita semua masih diberikan napas, kesehatan, dan kesempatan untuk saling menyapa hari ini. Saya berdiri di sini menyapa Anda lewat layar kaca ini, bukan karena saya merasa paling suci dan paling pintar. Sama sekali tidak. Saya hadir di sini murni sebagai kawan diskusi. Mari kita anggap momen ini sebagai waktu kita berkumpul dan merenung sejenak, mengistirahatkan pikiran dari riuhnya kesibukan duniawi. Saudara-saudara, pernahkah Anda menyadari betapa cepatnya dunia kita berubah saat ini? Kita hidup di era digital, era di mana jarak ribuan kilometer bisa ditembus hanya dengan satu klik saja. Tapi sayangnya, teknologi yang mendekatkan jarak fisik ini seringkali justru menjauhkan hati kita. Dulu, leluhur kita punya pepatah, mulutmu harimaumu. Kalau zaman sekarang, pepatah itu rasanya sudah berubah menjadi jempolmu harimaumu. Betul atau tidak? Nah, coba kita perhatikan di media sosial atau lingkungan sekitar kita. Betapa mudahnya orang saling menghujat, saling ejek, bahkan bertengkar hanya karena beda keyakinan, beda pendapat, atau beda idola. Jadi, kita kadang lebih cepat mengetik komentar pedas daripada otak kita mencerna apa dampak dari perasaan orang lain. Nah, disinilah kita perlu bertanya pada diri sendiri, di mana letak ajaran Dharma saat kita sedang berinteraksi dengan mereka yang berbeda dengan kita. Bicara tentang perbedaan, Hindu adalah agama yang sangat menghargai keberagaman. Sejak ribuan tahun yang lalu, leluhur kita sudah menyadari bahwa perbedaan adalah keniscayaan. Hal ini ditegaskan dengan sangat indah dalam kitab suci Rigveda Mandala 1 Sukta 164 Sloka 46 yang berbunyi Ekam Satwi Parah Baduha Wadanti, yang artinya kebenaran itu hanyalah satu, namun para orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Nah, sloka ini adalah fondasi utama kita untuk toleransi. Tuhan itu satu, kebaikan itu satu, namun cara manusia memuja dan menyebutnya berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pemahaman dan budayanya. Jika kitab suci kita saja sudah mengajarkan untuk menghargai perbedaan jalan menuju Tuhan, lalu mengapa kita sebagai manusia masih sering merasa paling benar dan merendahkan keyakinan atau pendapat orang lain? Nah, toleransi yang sejatinya lahir ketika kita berhenti memaksakan nama yang kita yakini kepada orang lain dan mulai menghargai kebenaran yang sama di baliknya. Lebih dalam lagi, untuk bisa bertoleransi, kita harus merasa bersaudara. Hindu memiliki salah satu filosofi pamungkas yang tertuang dalam kitab Chandogya Upanishad bab 6 bagian 8 sloka 7, yaitu Tatuam Asi. Nah, 3 kata yang sangat singkat namun maknanya menggetarkan jiwa. Secara harfiah berarti kamu adalah itu, atau sering kita terjemahkan menjadi aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Konsep ini mengajarkan bahwa Atman atau percikan suci, kehidupan yang bersemayam di dalam diri saya adalah percikan suci yang sama dengan yang bersemayam di dalam diri Anda. Tuhan yang ada di dalam dada saya adalah Tuhan yang sama yang berdetak di dalam dada orang yang mungkin kita sedang musuhi sekarang. Nah, bayangkan tubuh kita sendiri. Jika kaki kita tersandung batu dan terluka, apakah tangan kita akan diam saja dan mengejek kakinya? Tentu saja tidak. Tangan kita akan otomatis mengusap
kaki yang sakit, mata kita akan menangis. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa mereka adalah satu tubuh. Begitu pula juga kita. Saat kita menyakiti orang lain, sejatinya kita sedang melukai jiwa kita sendiri. Lalu, bagaimana mempraktikkan toleransi dan takwa masih di abad ke-21 ini? Jawabannya diberikan langsung oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita, kitab suci Bhagavad Gita Adhyaya 6 sloka 32 yang berbunyi Atmaupayena sarwatra samam pasyati yor Arjuna sukamwa yadi wadukam sayogi paramu mataha. Yang artinya, wahai Arjuna, dia yang melihat kesamaan pada semua makhluk berdasarkan persamaan dirinya sendiri, baik dalam suka maupun duka, ia dianggap sebagai seorang yogi yang paling tinggi. Perhatikan kata-katanya, Bapa dan Ibu. Seorang yogi yang suci, orang yang dianggap dekat dengan Tuhan, bukanlah semata-mata mereka yang sanggup duduk berhari-hari tanpa makan, melainkan mereka yang punya empati, mereka yang bisa merasakan penderitaan orang lain seperti penderitaannya sendiri. Jika kita tidak suka dihina, jangan pernah menghina. Jika kita sedih saat difitnah, jangan menyebarkan hoaks. Saat ada tetangga atau kawan yang tertimpa musibah, bantulah sesuai dengan kemampuan kalian, tanpa perlu bertanya apa agamanya, sukunya, atau pilihan politiknya. Oke, sebagai penutup perjumpaan kita hari ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk membuat satu komitmen penting. Mulai hari ini, setiap kali kita berhadapan dengan orang lain, entah itu keluarga di rumah, rekan kerja kita, tukang parkir di jalan, atau orang asing di internet, ingatlah bahwa prinsip Tattwa Masih, dia adalah aku. Mari kita jadikan Dharma bukan sekedar hafalan di sekolah saja, tetapi sebagai kompas kita dalam bertindak. Oke, demikianlah Dharma Wacana ini saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang keliru atau kurang berkenan di hati Anda. Karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik ide Sang Yang Widiwasa. Semoga pikiran yang baik senantiasa datang dari segala penjuru. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.